Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim research Philips Securitas Indonesia pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Kami mohon maaf telah terlambat ya untuk dari webinar kami sebelumnya. 8.37 kami baru mulai, kami mohon maaf atas keterlambatan waktunya. Sebelum kita mulai, apakah suara saya dan tampilan layar terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, oke. Terima kasih. Nampaknya sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya Bapak William, Bapak Tricia, Pak Poniman, Pak Dameria, Pak Wisber Luis, dan Pak Robertus, serta Pak Chongsun. Kita mulai saja di sesi pertama. Oke, kami lihat IHSG akan cenderung melemah hari ini. Melihat bahwa hari ini nanti jam 11 ada pengumuman dari GDP Indonesia di semester 1. Kami lihat investor akan cenderung mengambil langkah wait and see ya. Terlebih konsensus analis memperkirakan GDP bisa minus 4,7%. Dan kita lihat nanti jam 11 apakah GDP yang keluar di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi tersebut. Jika di bawah ekspektasi, ada kecenderungan IHSG melanjut melemah, dan sebaliknya jika membaik di atas ekspektasi, akan cenderung hijau juga IHSG. Jadi cenderung nanti tergantung tanggal jam 11 nanti GDP-nya melemah sebesar apa. Sementara dari Menkyu sendiri untuk forecast-nya dia bilang semester 1 cenderung turun 3%. Oke, kita lihat dari luar negeri, ini ada di sisi kanan kecenderungan menguat ya dari Dow Jones, S&P, Nasdaq, Nikkei, MSCI juga demikian. Harga minyak, harga emas juga cenderung menguat. Harga kelapa sawit juga masih menguat ya. Dari nikel juga demikian. Dan untuk yang terakhir, untuk dari Lebanon, terakhir dari beritanya, terjadi sebuah ledakan ya, cukup besar juga di Lebanon yang menewaskan 70 orang. Sekarang masih diusut sejauh apa dampaknya. Namun jika saya lihat tadi sekilas, di hasil videonya, cukup besar juga dampaknya ya di Lebanon itu sendiri. Lalu dari pasar Amerika Serikat, market driver-nya adalah ada stimulus fiskal dari Amerika Serikat. Para juru runding atau negosiator dari Gedung Putih berjanji bekerja tanpa henti untuk mencapai kesepakatan belanja pada akhir minggu ini. Namun, Menteri Keuangan Amerika Serikat memperingatkan bahwa perundingan sama sekali belum mendekati apa yang diinginkan oleh petinggi Demokrat. Sebagai informasi, Partai Demokrat mengusulkan paket stimulus ekonomi senilai lebih dari 3 triliun US dollar, sementara Partai Republik mendukung paket stimulus dengan nilai sekitar 1 triliun US dollar. Nah, para politisi AS minggu lalu gagal memperpanjang tunjangan pengangguran juga senilai 600 dolar per minggu ya. Dan pembayaran tunjangan pengangguran ini merupakan elemen kunci dari usulan Partai Demokrat. Namun dari Partai Republik ingin memangkas pembayaran tunjangan ini secara signifikan. Jadi ada perbedaan pendapat di senator tersebut ya. Lalu harga emas juga kembali menguat, melewati 2000 ya, 2000 US dollar untuk kali pertama dalam sejarah, dan ada ekspektasi berikutnya potensi ke level 2300 dengan katalis suku bunga yang super rendah atau mendekati 0% di berbagai penjuru dunia, serta membanjirnya stimulus baik moneter maupun fiskal oleh hampir semua negara di dunia demi untuk melindungi dampak akibat COVID-19. Lalu kalender ekonomi pada hari ini untuk China, nanti kita akan keluar data PMI China ya. Dan dari market news kita lihat ada beberapa emiten ya. Yang pertama adalah dari Antam. Antam berjanji akan mengoptimalkan produksi dan penjualan oleh komoditas utama mereka di semester kedua tahun ini untuk meningkatkan performa mereka. Asal tahu saja, dari semester pertama kemarin, semester pertama ini,
Pendapatan Antam turun 36% secara tahunan ke 9,22 triliun dan laba bersih hanya tercatat sekitar 84,82 miliar atau turun sekitar 80,18%. Lalu dari Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC, IPCC mengatakan bahwa perusahaan mengalami dampak yang berat akibat pandemi COVID-19. Pasalnya, pada semester 1 2020, anak usaha BUMN itu membukukan kerugian sekitar 237,78 juta. Dan kerugian ini pada semester 1 kemarin, karena pada bulan April dan Mei, kapasitas terpakai di terminal hanya 25% sampai 30%, jadi sedikit sekali ya. Dan berikutnya dari PH atau PT Papros Tbk, PH mencatat penurunan penjualan sekitar 17,78% secara tahunan menjadi 453,9 miliar. Dari situ, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga tergerus 43,71% secara tahunan menjadi 26,88 miliar. Jadi kita lihat memang dari pandemi COVID-19 mempengaruhi juga ya ke beberapa sektor, IPCC, PH juga terpengaruh, Antam juga kena juga. Lalu next, kita beralih ke berikutnya, ini adalah analisa foreign flow kemarin. Kita kenaikan cukup tinggi yang kemarin 1,7%, 1,4 atau 1,7, dengan net buy sekitar 72,82 miliar. Namun dari total outflow asing, ini masih sell ya, sekitar 37,07 triliun rupiah. Dari teknikal, kami melihat beberapa potensi. HMSP kita coba untuk spekulatif, dengan target harga 1.700 dan target harga kedua 1.770. Jangan lupa stop loss di level 1.570. Lalu jasa marga, ini kita bisa ikutan rally kemarin ya. Kemarin meskipun sudah menguat cukup tinggi, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena dari indikator MACD juga masih di bawah, stokastik juga masih baru ke atas naik ini ya. Jadi boleh trading dengan entry point 4.050, target harga 4190 dan target harga kedua di level 4280. Jangan lupa stop loss di level 3830. Lalu berikutnya ada PTBA. PTBA kami rasa telah menguji area supportnya ya. Spekulatif buy di level 2010 dengan target 2090 dan target kedua di level 2140. Jangan lupa stop loss di level 1940. Jadi hari ini kita ada PTBA, Jasa Marga, dan juga HMSP ya yang perlu diperhatikan. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Baik, kita lanjut ke sesi Q&A dan kita akan mulai membahas ya beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Pak Hendrali yang menanyakan untuk Pegas, MNCN, dan BRPT pada pagi ini seperti apa view-nya. Kalau kami lihat untuk Pegas sendiri hingga perdagangan kemarin dan dalam perdagangan sepekan um, gerak secara teknikal ya masih bisa bertahan di atas supportnya di sekitar level 1180 ya. Dan kemarin ditutup penguat kami lihat sebenarnya masih ada potensi melakukan penguatan ya. Dan pergerakannya sekarang berada di sekitar level psikologis barunya di sekitar 1180 hingga 1280. Jadi untuk Pegas sendiri sebenarnya boleh ya menunjukkan aksi buy dengan target di 12 12.50 hingga 12.80. Baik untuk Pegas, kemudian kita lihat ya ke MNCN. Baik untuk MNCN, kita lihat sudah ada pergerakannya cukup positif ya kemarin, membalikan arah dari koreksi dalam sepekan terakhir. Kemarin sudah ada pola reverse dan kita lihat masih ada peluang yang untuk penguatan ke area sekitar level 870 dan RSI sendiri juga sebenarnya sudah berbalik arah ya, jadi positif sehingga kami lihat ada kecenderungan untuk melanjutkan penguatan area 870. Nah, untuk BRPT sendiri kita lihat juga pelemahannya juga sudah cukup terbatas ya di area sekitar 880 hingga 890 dan kemarin tepatnya ditutup di area support ya, support baru sekitar 890 sehingga kami masih rekomendasi untuk spekulatif buy ya untuk BRPT karena ada peluang untuk bullish reverse. Kita lihat ke area sekitar area 1000. Jadi mulai boleh dikorek lagi ya untuk BRPT. Demikian Pak Hendrali. Kemudian kita lanjut ke dan berikutnya ada dari Pak Arif Nazar yang menanyakan ICBP ya. Kita lihat ICBP sendiri nampaknya view-nya cukup oke ya. Karena kemarin dalam RUU PS sudah disetujui bahwa pemerintah menyetujui aksi korporasi perusahaan untuk membeli akuisisi ya saham Pinhill, yaitu produsen mie instan ya, untuk dengan license Indofood di area Afrika, sehingga ini akan kedepannya diharapkan memiliki impact yang cukup positif ya ke kinerja keuangan ICBP karena mengingat di sana juga pangsa pasar mie instannya cukup kuat ya untuk produk Indofood, uh, khususnya Indomie seperti itu. Jadi kami melihatnya view-nya cukup bagus sehingga kemarin sendiri pasar merespon dengan cukup positif ya. Pergerakan tetap di melejit di ke area 10.025 dan untuk hari ini kami melihat sebenarnya untuk area sekarang sudah berada di level ininya ya, sudah menjangkau area resisten. Bagi yang masih punya ICBP nampaknya di hold dulu ya. Dengan area take profitnya di
kami sarankan ya sekitar 10.400 sebagai area taking profit untuk ICBP. Ya untuk area sekarang sih 10.025 saya melihat sebagai area resisten pertama dan area resisten berikutnya di 10.400 atau sekitar area level tertinggi ya untuk ICBP di perdagangan kemarin. Demikian Pak Arif, semoga bisa menjawab. Kemudian kita lihat pertanyaan dari Pak Johnson menanyakan UNTR seperti apa hari ini. Dan untuk UNTR sendiri sebenarnya dari hari Senin kemarin ya kami sudah menyarankan untuk sell dulu ya karena tekanan jual apakah masih menjadi pemberat bagi UNTR dengan area support barunya itu di sekitar 20.140. Jadi sebenarnya di area 2 kemarin ya di hari Senin tuh 20 sekitar masih menyentuh area 21.000 itu sebagai area sell on strength ya cukup oke. Demikian untuk UNTR, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Dari Pak William yang menanyakan data ekspektasi GDP baik untuk data GDP, tim riset kami mengkolek datanya dari data Bloomberg ya. Jadi di data Bloomberg itu terdapat beberapa hasil konsensus analis ya yang menyatakan bahwa pada kuartal 2 ini GDP kita akan berada dalam zona negatif seperti itu, akan terkontraksi. Atau jika Bapak ingin melihatnya langsung sebenarnya untuk proyeksi GDP ada ya di beberapa platform online gitu seperti Trading Economics. Kemudian pertanyaannya jika positif dari perkiraan ekspektasi. Kalau lebih positif dari perkiraan ekspektasi, maka ISG akan terbang lebih kuat atau bagaimana? Ya baik, tentunya kalau ternyata GDP kita masih lebih tinggi dari perkiraan, itu maka dampaknya untuk hari ini kami perkirakan berpeluang kuat ya untuk menguat di zona positif untuk ISG. Seperti itu. Kemudian data yang masih ditunggu lagi adalah data PMI dari China. Demikian Pak William. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya ada dari Pak Louis menyanyikan untuk ERA ya. ERA, BMRI, dan Albea Pharma. Ya, untuk ERA sendiri kami melihat peluang untuk menuju ke penguatannya sudah terbatas ya. Karena kemarin sendiri setelah sempat menguat nampaknya kembali melemah ya. Ada tekanan jual yang cukup kuat kalau kita lihat. Sehingga untuk pada hari ini kemarin itu sempat menyentuh ya area resisten namun tidak kuat ya untuk menembus ke area 1560 sehingga kita lihat masih ada peluang untuk melemah ya pada hari ini dengan area support pada hari ini untuk ERA di sekitar sekitar 1460. Jadi nampaknya wait and see dulu ya untuk ERA. Kemudian kita ke saham baiknya ada BMRI yang ditanyakan.
Untuk BMRI sendiri sebenarnya masih terkonsolidasi ya dalam jangka pendek kalau kita lihat penguatannya juga belum terlalu kuat ya impulsnya karena dalam dan hari Senin sendiri koreksinya cukup dalam. Jadi kalau kita lihat sebaiknya hold dulu ya untuk BMRI. Potensi koreksi juga masih ada untuk hari ini. Kalau kita lihat dari beberapa indikator sendiri dari RSI juga masih berpeluang turun ya ke area overbuy, overhold, oversold maksud kami. Sehingga sebaiknya di wait and see dulu untuk BMRI. Kami belum bisa merekomendasikan untuk buy BMRI. Baik, untuk KB Pharma kita lihat sebenarnya meskipun sempat terkoreksi ya, namun pergerakannya sendiri masih dalam eh, range uptrend ya. Kita lihat masih cukup solid penguatannya dan sebenarnya untuk koreksi kemarin sebenarnya tidak terlalu negatif ya pergerakannya karena masih berhasil menguat gitu. Masih ada tekanan daya beli ya dari para investor sehingga kalau kita lihat masih ada peluang untuk menguat ke area 1610 1610 sebagai target untuk Kalbe Pharma sehingga sebenarnya kami masih rekomend untuk buy Kalbe ya. Dan pada pagi ini ternyata dibuka menguat untuk Kalbe. Karena kalau kita lihat koreksi di tanggal di akhir bulan Juli ini nampaknya minor koreksi minor ya, belum terlalu besar koreksinya masih berpeluang menguat ya dengan targetnya sebenarnya untuk area resistance ini sekitar 1650 ya. Jadi sebaiknya di hold dulu untuk KLB atau juga untuk yang masih mau masuk ke KLB kami masih menyarankan. Next ada MBR. Dan untuk SMBR juga ya karena pergerakannya juga meskipun sempat melemah, melemahnya terbatas juga ya. Areanya di 458, 458 sebagai support. Kalau mau masuk sekarang juga boleh untuk SMBR dengan targetnya sendiri jangka pendeknya sekitar 496 ya. Penurunan juga terbatas kemarin. Untuk Pak William, jika GDP negatif dari ekspektasi atau kurang lebih inline ya dengan ekspektasi negatif, apakah ISG akan meluncur ke bawah lagi atau sudah price in? Untuk peluang terkoreksi sendiri untuk ISG sebenarnya kalau kita lihat pasar sudah merespon ya sebenarnya dari perdana hari Senin itu sudah negatifnya lumayan ya untuk ISG hingga mencapai level minus 2,5% gitu kalau hari Senin. Ya kalau untuk level sekarang sebenarnya sudah cukup price in, tapi kalau memang pun hari ini terkoreksi lagi karena uh, rilis data GDP sebenarnya tidak akan terlalu signifikan ya minusnya, karena sudah lumayan price in gitu untuk level sekarang di
level 5 ribuan ya untuk ISG. Next kita dengan Pak Antoni untuk Sido ya. Ya, untuk Sido kita lihat masih ada peluang untuk menguat dengan target Sido sendiri di level 13.25. Jadi untuk uh, kalau mau akumulasi saham Sido mungkin masih merekomendasi ya dengan target 13.25 sebagai target dari Sido. Kemudian kita cek ya saham konstruksi Toko Wika. Wika juga ya meskipun melemah sebenarnya sudah terbatas ya pelemahannya dengan area support yang baru itu di sekitar 1060 ya 1060. Jadi untuk aksi spekulatif baik kami masih menyarankan untuk Wika uh, spek buy dengan target di sekitar 1150 ya. Next kalau kita lihat ke PTPP juga pergerakannya sama ya, kurang lebih dengan Wika. Untuk area sekarang sudah termasuk area support untuk PTPP sehingga kalau mau masuk juga sebenarnya boleh buy PTPP dengan target berikutnya itu di sekitar 950. Demikian Pak Antoni. Next kita ke Pak Hilmi menanyakan INDF ya. INDF juga kita lihat pergerakannya juga senada ya dengan anak saya ICBP yang menguat tajam meskipun tidak terlalu signifikan ya penguatannya untuk INDF. Namun untuk area level sekarang nampaknya sudah menjadi area resisten bagi INDF. Kita lihat rekomendasi kami untuk INDF sebaiknya sell on strength dengan target sebenarnya target barunya itu di sekitar 6.900 ya. 6.900. Untuk Bu Evelyn BMRI tadi kami sudah sedikit singgung ya. Sebaiknya sell dulu untuk BMRI. Kemudian jika kita lanjut ke Pak Robertus menanyakan TLKM. Ya untuk TLKM kita lihat ternyata sudah menembus ya ke bawah area 3.000 sehingga potensi pelemahan sebenarnya masih ada pada hari ini. Namun kalau kita lihat area support barunya itu sempat tersentuh ya di hari Senin ketika pelemahan cukup tajam itu untuk area support barunya di sekitar 2.850 dan 2 hari terakhir sih sudah balik arah ya, sudah mulai di atas 2.900. Untuk potensi pelemahan lagi sebenarnya sudah cukup terbatas. Kita lihat harganya juga sudah cukup rendah ya di bawah area MA-nya dan kami sebenarnya untuk kami sendiri view kami masih boleh untuk akumulasi buy ya. Akumulasi TKM dengan target di sekitar 3.000 hingga 3.050. Baik, kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya ada BBRI. Untuk BBRI juga
ya karena masih stagnan saja ya, belum banyak perkembangan dan sebaiknya hold dulu ya, manfaatkan tren sideways ini dengan target di sekitar 4.650. Telkom buy, BBRI hold, dan kita lanjut ke Pegas ya. Pegas tadi kami sudah bahas untuk Pegasnya karena sudah berhasil ya menembus area resistennya di 1180. Iya, karena pergerakannya masih sudah ya, tentunya sudah menembus area resisten ya di 1180 dan eh, kemarin meskipun di hari Senin terkoreksi, namun pergerakannya harganya masih berada di atas area support baru tersebut, masih di atas 1180. Jadi kami masih sarankan untuk buy Pegas ya, dengan target di sekitar 1234, 1235 ya hingga 1250 dapat jadikan target untuk Pegas. Jadi Pegas buy. Demikian Pak Robertus. Kemudian kita beralih ke yang berikutnya dari Bu Palupi, link support dan resistnya di berapa? Link sendiri untuk chartnya ya, kita lihat supportnya sendiri di area 1800 ya. Sudah terbatas pelemahannya di area tersebut 1800 dengan area resistennya untuk jangka pendek di 1900. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Bu Riora. Pegas tadi kami rekomendasinya buy ya. Kemudian untuk tower ya, maksudnya ini TOWR. Untuk tower sendiri, karena sudah mulai mencoba ya untuk masuk ke area all time high. Namun pada pagi ini nampaknya di area harga sekarang terkoreksi dulu ya sebelum berpotensi menunjukkan penguatan, sehingga pada untuk hari ini sih sendiri kami lebih suka untuk sell dulu ya untuk tower, realisasikan cuan Anda di tower karena harga sekarang potensi terkoreksi ya. Dari indikator teknikal sendiri menunjukkan sudah menembus area overbuy ya, sudah jenuh beli sehingga sebaiknya sell dulu. Ya untuk KB sendiri tadi kami sudah rekomendasikan ya. Nampaknya sesuai dugaan sudah uh, menyentuh ya, sudah menembus area 1600 tadi.
Jadi sebaiknya jika sudah masuk di hold dulu ya. Kita lihat masih berpotensi ke area 16.10. Baik, untuk Pak Ferdinand menanyakan untuk GDP Indonesia jika hari ini kalaupun minus ya, ISG akan turunnya apakah seperti di bulan Maret menyentuh level terendah 3 tahun ya? Nampaknya untuk ISG sendiri menurut pandangan kami, meskipun GDP akan realisasinya berada di area negatif, penurunan ISG tidak akan sedalam seperti di bulan Maret ya, karena nampaknya penurunan di bulan Maret itu merupakan sudah pricing ya bagi ISG dengan level GDP yang sekarang. Jadi mereka sudah mengantisipasi terlebih dahulu. Dan sebenarnya market juga masih menantikan ya eh, percepatan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dari berbagai stimulus yang sudah mulai dilakukan ya, sehingga ada harapan dari sebagian besar investor bahwa di Q3 sebenarnya ekonomi Indonesia bisa kembali pulih ya, atau keluar dari jalur kontraksi seperti itu. Mulai ada langkah ekspansionari dari pemerintah. Ini yang menjadi salah satu sentimen positif ya bagi market untuk di Q3 ini. Jadi sebenarnya tidak akan balik ya ke seperti pelemahan yang terlalu signifikan di bulan Maret. Demikian Pak Ferdinand. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan masih dari Pak Ferdi yang menanyakan UNTR, GGRM, dan TCPI. Jadi kalau UNTR kami sudah sedikit bahas ya. UNTR masih berada dalam jalur uptrend, namun kalau dari RSI sendiri, RSI menunjukkan bahwa pergerakannya menuju ya, menuju area oversold. Namun pada pagi hari ini nampaknya masih bertahan ya di area positif. Ada pola reverse ya. Ternyata untuk pelemahan kemarin nampaknya hanyalah koreksi minor dari pergerakan UNTR. Jadi ketika harganya hari ini sudah kembali berada di atas 20.400, masih oke ya. Di hold dulu untuk UNTR dengan targetnya di sekitar 21.000. Ini untuk UNTR. Kemudian kita beralih ke saham GGRM ya, kita lihat. Ya, untuk GGRM sendiri kami lihat masih ada kecenderungan ya untuk melanjutkan pelemahan pada hari ini. Meskipun sideways, kita lihat tendensinya pada pagi hari ini lebih ke arah pelemahan ya. Dan pola indikator sendiri masih menunjukkan
ada potensi kuat untuk melemah pada dengan hari ini, dengan area support ya di sekitar 47.850. Namun karena pergerakannya masih sideways, sebaiknya di hold dulu ya untuk GGRM. Oke, kemudian kita ke TCPI. Untuk TCPI kita lihat, masih ada potensi menguat ya, karena semenjak eh, menyentuh level 3.200 sudah mulai terbentuk ya bullish pattern, berusaha perlahan ya untuk menguat. Untuk target terdekat kami untuk TCPI itu di sekitar 4.130 ya. 4130 sebagai target terdekat TCPI, dan target berikutnya berpeluang juga untuk ke area 4.270. Jadi kami sarankan buy untuk TCPI. Demikian Pak Ferdi, semoga bisa menjawab. Kemudian pertanyaan dari Pak Wong, untuk melihat grafik dari pergerakan saham seperti yang sudah ditayangkan di webinar ini, bisa ya dibuka di aplikasi poems.co.id ya. Tentunya jika Bapak sudah punya account, bisa ya dibuka di menu new chart. Iya, di menu new chart di poems.co.id. New chart. Oke, demikian Pak Wong Edi, semoga bisa menjawab. Pak Sumardi, Telkom tadi kami masih sarankan ya untuk akumulasi buy, mumpung harganya masih di level yang cukup rendah ya dari MA-nya. Kalau INTP juga masih solid ya pergerakannya di area sideways. Pelemahan juga masih terbatas, meskipun melemah tapi masih bisa ya di atas 11.800. Jadi kami rekomennya INTP ada baiknya untuk buy ya, kembali buy dengan target di 12.400. Ya, untuk AALI kalau kita lihat pergerakannya juga masih dalam tren laju penguatan ya. Dan untuk secara teknikal kita lihat area resistennya sendiri untuk AALI di level 10.000 ya. Jadi untuk AALI sebaiknya eh, akumulasi buy ya dengan target di 10.000. Untuk penguatan di sektor agriculture ini sendiri, kami lihat masih ada potensi ya untuk menunjukkan penguatan seiring dengan harga referensi dari produk sawit sendiri yang masih di jalur positif ya, masih menguat gitu, seperti itu. Demikian untuk AALI. Kemudian Pak Angga, kami sudah bahas untuk Pegas, sebaiknya buy di level sekarang. Kemudian kalau BBRI, ya untuk BBRI persis ya seperti saham-saham banking lainnya. Seperti tadi kami sudah bahas BBNI, ini pergerakannya mirip-mirip ya kalau kita lihat masih berada di level sideways. Perhatikan untuk area supportnya sendiri sekarang di sekitar 3.020. Jadi kalaupun mau masuk ya,
kalau mau masuk di 3020 itu masih oke kami lihat. Tapi sebenarnya untuk level sekarang sih kalau mau masuk juga masih oke ya. Target kami untuk BBRI itu di sekitar 3180 ya untuk BBRI. Baik, kami akan menjawab tadi pertanyaan mengenai data stock screener ya dari Pak Junaidi. Ini datanya per kapan? Kalau data stock screener sendiri ini data yang diupdate dari data akhir ya, per kuartal terakhir yang di-update oleh company. Setiap company ada menyampaikan ya tentunya laporan keuangan di tiap kuartalannya. Jadi ini berdasarkan data kuartal terakhir yang disampaikan company. Ini sudah direkap ya di stock screener datanya. Demikian Pak Junaidi. Next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dari Pak Juna ya untuk BBCA. Iya, untuk BBCA sendiri kita lihat meskipun pagi ini ya bergerak melemah, namun sebenarnya pelemahannya masih cukup terbatas ya. Masih terbatas di area 30.500, sedangkan sudah terbentuk shadow ya. Lower shadow yang menandakan sebenarnya aksi beli masih bisa ya mengimbangi dari pelemahan yang ada. Uh, Secara psikologis market sendiri masih oke ya dengan target area di sekitar 31.125 3125 hingga 31.150 ya sebagai target untuk BBCA. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Bu Nuna, menanyakan ICBP apakah hari ini masih bisa potensi naik? Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, sebenarnya potensi menguat masih ada ya. Kemarin sih sempat menguat, namun uh, sedikit melemah ya ke level 10.100-an ya, 10.050 terbentuk upper shadow. Jadi dan pagi ini dikonfirmasi juga ya masih menguat. Jadi sebenarnya penguatannya ini masih berpotensi ya ke area tertinggi kemarin, terus sekaligus sebagai area resisten baru untuk ICBP di 10.400. 10.400 sebagai target ICBP. Kemudian ke Pak Angga yang menanyakan LSIP dan ELSA. Untuk LSIP sendiri, meskipun di awal pekan ini ya terjadi sedikit pelemahan, namun kami lihat ini hanya koreksi sementara ya untuk LSIP karena dalam 2 hari terakhir ini kembali reverse ya, kembali menguat. Pelemahannya cukup terbatas sehingga kami lihat untuk LSIP sendiri pergerakannya masih oke, masih sip ya. Dengan targetnya sendiri kami lihat di sekitar secara teknikal berpotensi ke 1035. Dan jika berhasil ke atas 1035, maka secara teknikal sendiri target secara resisten barunya itu di area 1100.
Jadi kami masih merekomendasikan ya tentunya untuk buy L-SIP. Kemudian untuk Elsa kita lihat Elsa juga ya menarik di sini pergerakannya. Sebenarnya sudah terbentuk ya pola golden cross dari indikator teknikal dari- dan potensi penguatan sebenarnya pagi ini masih ada ya. Meskipun terkoreksi sebenarnya masih di atas area 224, sebenarnya masih aman-aman saja ya untuk Elsa. Jadi jika kemarin sudah mulai masuk ke Elsa sebenarnya di hold dulu saja ya. Dengan targetnya sendiri, target itu untuk Elsa masih di 230 ya atau level tertinggi dari harga hari ini maupun kemarin, dan target barunya masih bisa hit ke 235 hingga 240. Jadi ada beberapa stage untuk target Elsa ya kami lihat. Masih oke untuk buy untuk Elsa. Untuk Pak Junet mungkin ada sedikit gangguan ya dari jaringan internetnya ketika pakai internet atau seluler untuk menjalankan aplikasi Poems ID ya di Android. Ada baiknya Bapak untuk keluar dulu dari aplikasi Poems, kemudian sedikit merestart ya, mungkin baik HP maupun internet data selulernya. Kemudian coba bisa masuk lagi ke Poems.id di Android. Namun jika eh, ketika sudah masuk ke Poems ID masih mengalami gangguan, nampaknya Bapak bisa coba ya untuk login lewat second server atau server kedua dari Poems ID di Android seperti itu. Atau jika masih ada problem lanjutan bisa hubungi customer service kami. Demikian Pak Junai, semoga bisa membantu ya untuk trading pada pagi ini. UNTR dan BBCA tadi kami sudah bahas ya untuk Pak Semi. Baik, untuk Pak William menanyakan sektor banking ya. Untuk sekarang NPL Bank perbankan nampaknya sudah menyentuh area 3%-an ya. Untuk aman atau enggaknya sektor banking sebenarnya kami lihat masih dalam taraf yang aman ya, sebenarnya belum mencapai 5%, masih di bawah peraturan Bank Indonesia mengenai NPL seperti itu. Dan sebenarnya market ini masih pergerakan sektor banking sini pergerakan masih steady aja ya, belum ada pergerakan serius karena sebenarnya market masih menunggu ya laporan keuangan saham-saham banking di eh, semester pertama ya atau kuartal kedua. Jadi masih melihat kembali apakah
eh, masih akan terkontraksi atau tidak gitu untuk kinerja keuangannya di kuartal 2. Jadi sebaiknya wait and see dulu untuk saham-saham di sektor perbankan. Ya, kemudian kita lanjut ke tren dari Pak Rizal. Tadi tower kami sudah sedikit bahas ya. Mencoba untuk menyentuh level all time high. Namun pada pagi ini ada koreksi dulu ya, koreksi minor untuk tower. Sebaiknya wait dulu untuk tower. Untuk Pak Bahri menaikkan ARB ya, untuk saham ya di IDX karena dalam masa pandemi COVID ini ternyata Bursa Efek Indonesia menerbitkan aturan baru ya mengenai ARB, bahwa ARB untuk sekarang itu masih bertahan ya di level 7%. Jadi ketika saham-saham tertentu yang sudah melemah dan menyentuh area 7% ya akan reject ya ARB ARB untuk sahamnya dalam satu hari gitu. Jadi belum berubah untuk aturan ARB-nya masih di minus 7%. Next kita lanjut ke Pak Abu Lydia, ini akan ada Java dan Medco ya. Ya, Boga sendiri kami lihat sebenarnya dari pergerakan dalam sepekan masih ada tendensi untuk menguat ya. Penguatan masih bisa berlanjut kalau kita lihat. Namun sudah mulai terbatas ya areanya dengan target kami untuk Boga di level 14.15. 14.15 sebagai target untuk Boga. Kemudian kalau kita beralih ke saham berikutnya ada Java. Java juga ya, pelamaannya juga sudah terbatas. Hari Senin kemarin nampaknya itu sudah menyentuh area support baru untuk Java di level 1990. Jadi kami kembali merekomendasikan untuk mulai masuk ya beli saham Java dengan target terdekat di area 1060 hingga 1100. Untuk medium term sendiri kami lihat pergerakannya masih oke ya, banyak penguatan hingga area 1200. Jadi tergantung disesuaikan jika ingin main cepat mungkin level 1050 ya hingga 1100 sebagai target. Kemudian untuk level medium termnya sekitar 1200. Ya, untuk Medco sendiri kita lihat ya dari koreksi yang terlalu dalam di hari Senin nampaknya sudah kembali reverse ya, mencoba reverse untuk Medco meskipun masih terbatas ya penguatannya. Dan pagi ini sudah dibuka di level sempat positif ya, namun kembali terkoreksi. Tapi jika kita lihat dalam medium term sebenarnya masih oke untuk di collect ya untuk Medco. Beli untuk Medco dengan target 4 sekitar 470 ya. 470 hingga 480 itu merupakan level wajar untuk Medco secara teknikal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Melinda. Ini kan Inaf, MDKA, dan Clio. Kita lihat Indofarma sendiri ada baiknya ya untuk membatasi
eh, saham enough dari portofolio karena sudah mencapai ya area resistennya. Sebaiknya sell on strength ya, karena potensi penguatannya sendiri jika kita lihat secara historis ini hanya kira-kira hingga 2920 ya untuk enough. Jadi sudah mulai terbatas penguatannya. Oh, MDKA ya. Kita lihat. Ya untuk MDKA ternyata dibuka uh, gap ya. Penguatannya cukup drastis dari periode kemarin. Ini seiring dengan harga emas ya menyesuaikan dengan harga gold yang sudah menyentuh 2000, level 2000. Jadi kita lihat boleh ya untuk akumulasi beli untuk MDKA dengan target sekitar 1970 hingga 2000. Jadi lumayan beruntung ya jika kita sudah punya sahamnya dari beberapa hari kemarin nih, potensi gainnya cukup besar di saham MDKA. Baik untuk Leo kita lihat dalam beberapa hari terakhir meskipun ditutup di zona hijau ya, namun penguatannya sudah cukup terbatas dan kita perlu lihat ya dari indikator Bollinger Band sendiri sudah berada di level uppernya ya atau pita luarnya, sehingga ini kita lihat penguatannya juga sudah cukup terbatas. Jika masih punya saham Cleo, ada baiknya ibu bisa ya merealisasikan profitnya di sekitar level 535. Ini area resisten untuk Cleo ya, 535. Kemudian kita next ke Pak Budiman untuk target price KF di range berapa? Ya untuk KF ini target price-nya ini kami lihat di level harga tertinggi hari ini ya di 2811. Jadi ada baiknya untuk SOS juga. Untuk link tadi kami sudah sampaikan ya. Untuk link kami lihat tadi kami sudah sedikit bahas ya. Sebenarnya masih bisa untuk di hold karena sudah terbentuk pola reverse ya. Dengan target di sekitar level 1900 ini sebagai target jangka pendek untuk link. Bu Anik menanyakan untuk SMGR kita lihat sebenarnya untuk level support sendiri ini sekarang berada di level lower kemarin ya sekitar 9093. Kami ada potensi penguatan untuk hari ini meskipun terbatas ya. Support kemarin 9060, target kami untuk SMGR di sekitar 9450 ya, 9450. Dan dalam medium term nampaknya masih saja ya dalam pola sideways-nya.
Demikian Bu Anik, semoga bisa menjawab ya. Pak Luis, untuk Unilever ya. Oke. Ya, untuk Unilever setelah sempat ya mencapai target di sekitar 8.400, nampaknya masih menunjukkan koreksi ya sampai pada hari ini. Sebaiknya sell dulu ya untuk Unilever, karena aksi profit taking masih berlanjut untuk Unilever. Kalau kita lihat pagi ini sempat menyentuh ya area terendah di sekitar 8.110. Ini juga bisa di area 8.110 bisa dijadikan level support untuk Unilever. Jika tembus ke bawah 8.100 ini kita lihat sebaiknya cut loss dulu ya untuk Unilever. Jadi hari ini belum menjadi hari yang baik untuk Unilever. Baik, untuk berikutnya kita akan review ya saham tanyakan dari Pak Arif untuk saham DUCK. Ini dalam medium term request ya. Namun dalam jangka pendek ini sudah membentuk tren bearish yang cukup kuat ya. Aksi jual belum berakhir untuk saham ini, masih dalam downtrend channel dan bahkan sudah menembus ya area support, menembus ke bawah area support. Jadi kami sebaiknya cut loss dulu untuk DUCK karena ini pergerakannya sudah cukup rendah ya, sangat rendah dibandingkan harga IPO-nya ya. Jadi kami sarankan untuk sell untuk DUCK. Baik, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Untuk saham-saham yang ditanyakan kami sudah bahas menyeluruh ya nampaknya pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan atensinya. Mohon maaf atas kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Kita bertemu lagi di sesi webinar untuk esok hari, hari Kamis di tanggal 6 Agustus 2020. Dan akhir kata kami sampaikan happy trading and salam cuan. Terima kasih.